Kalau malam Jumat Kliwon tiba, jangan pernah keluar rumah sendirian jika kamu lahir weton ahing. Itulah pesan terakhir dari almarhum kakeknya, yang dulu selalu dianggap bercanda oleh Bagas. Namun setelah mengalami sendiri kejadian mengerikan selama bertahun-tahun, pria itu akhirnya percaya. Ada sesuatu yang selalu mengincarnya setiap malam Jumat Kliwon. Awalnya semua tampak biasa. Hanya suara langkah kaki di atap rumah, bisikan samar di belakang telinga, dan aroma melati yang muncul tanpa sebab saat tengah malam. Namun lama-kelamaan, gangguan itu berubah menjadi teror nyata. Setiap Jumat Kliwon, Bagas selalu melihat sosok hitam berdiri di depan rumahnya. Kadang di bawah pohon bambu, kadang di dekat sumur tua belakang rumah. Dan yang paling menyeramkan, makhluk itu semakin lama semakin dekat. Suatu malam, Bagas terbangun tepat pukul 12 malam karena mendengar suara seseorang memanggil namanya dari luar rumah. Bagas. Saat ia membuka jendela, tidak ada siapa-siapa. Namun di kaca jendela, terlihat pantulan wajah hitam dengan mata merah menyala tepat di belakangnya. Sejak malam itu, hidup Bagas berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah selesai. Sejak kecil, Bagas sering mendengar cerita aneh tentang dirinya sendiri. Menurut orang-orang tua di desanya, ia lahir pada malam yang tidak biasa. Hujan turun deras disertai angin besar saat ibunya melahirkannya tepat di malam Jumat Kliwon. Bahkan beberapa tetua desa percaya kelahirannya membawa tanda tertentu, karena ia lahir dengan weton pahing. Namun Bagas tidak pernah terlalu memikirkan semua itu. Baginya, hidup tetaplah hidup. Ia tumbuh seperti anak desa biasa, bermain di sungai, membantu orang tua di sawah, dan menghabiskan malam bersama teman-temannya ronda di pos kamling. Satu-satunya orang yang sering memperingatkannya hanyalah sang kakek, Mbah Wiryo. Lelaki tua itu dikenal pendiam dan jarang berbicara banyak. Namun setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, wajahnya selalu berubah serius. Ia akan menutup semua pintu rumah sebelum maghrib, membakar dupa di ruang tengah, lalu melarang Bagas keluar malam. Kalau malam Jumat Kliwon, jangan keluyuran, katanya suatu malam. Bagas kecil hanya tertawa. Memangnya kenapa, Mbah? Mbah Wiryo menatapnya lama sebelum menjawab pelan. Karena ada yang selalu mencari orang-orang seperti kamu. Kalimat itu selalu membuat Bagas merinding, meski ia tidak pernah benar-benar memahaminya. Tahun demi tahun berlalu. Saat Bagas berusia 25 tahun, Mbah Wiryo meninggal dunia karena sakit tua. Sejak saat itu, rumah peninggalan kakeknya menjadi tempat tinggal Bagas seorang diri. Rumah kayu tua itu berada di pinggir desa, dekat area kebun bambu dan sumur tua yang sudah jarang dipakai warga. Tempatnya sunyi, terutama saat malam hari. Awalnya Bagas tidak merasa takut tinggal sendirian. Ia bahkan menganggap cerita-cerita mistis kakeknya hanya mitos desa biasa. Namun semuanya berubah, tepat setelah malam Jumat Kliwon pertama sejak kematian Mbah Wiryo. Malam itu hujan gerimis turun sejak sore dan sunyi. Angin dingin membuat suasana rumah terasa lembab dan sunyi. Bagas baru pulang bekerja dari bengkel motor di kota kecil dekat desanya. Ia makan malam seadanya, lalu langsung berbaring di ruang depan sambil bermain ponsel. Sekitar pukul 11 malam, listrik tiba-tiba padam. Sial, gerutunya pelan. Rumah mendadak gelap gulita. Hanya suara jangkrik dan gesekan bambu di belakang rumah yang terdengar samar. Bagas mengambil senter lalu berjalan menuju dapur untuk mencari lilin. Dan saat itulah ia mendengar suara langkah di atas atap rumah. Krek, krek, krek. Bagas langsung berhenti. Awalnya ia berpikir mungkin hanya kucing atau ranting pohon. Namun suara itu terdengar terlalu berat untuk ukuran binatang kecil. Perlahan,
Suara langkah itu bergerak dari ujung atap, menuju tepat di atas kepalanya. Krek, krek, krek. Bulu kuduk Bagas langsung berdiri. Ia mencoba menenangkan diri. Paling cuma musang, gumamnya. Namun tepat saat ia hendak melanjutkan langkah, suara itu berhenti mendadak. Suasana menjadi sangat sunyi. Lalu tiba-tiba terdengar suara ketukan dari belakang rumah. Tok, tok, tok. Pelan. 3 kali. Bagas menelan ludah. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Rumah itu memang memiliki pintu belakang yang mengarah langsung ke sumur tua dan kebun bambu. Tempat yang sejak dulu paling ia hindari saat malam. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Dengan senter di tangan, Bagas memberanikan diri berjalan menuju pintu belakang. Tangannya mulai dingin. Saat sampai di depan pintu, ia mencoba mengintip lewat celah kayu. Gelap. Tidak ada siapa-siapa. Perlahan ia membuka pintu sedikit. Angin malam langsung masuk menerpa wajahnya. Kebun bambu bergoyang pelan tertiup angin. Sumur tua terlihat samar dalam gelap. Dan tepat di dekat sumur, Bagas melihat sesuatu berdiri diam. Tubuhnya tinggi kurus. Seluruh badannya hitam pekat seperti bayangan. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun matanya menyala merah samar dalam gelap malam. Tubuh Bagas langsung membeku. Senter di tangannya hampir jatuh. Makhluk itu berdiri diam, menatap lurus ke arahnya. Lalu perlahan, kepalanya miring ke samping dengan gerakan tidak wajar. Senyap, tidak bergerak sedikit pun. Bagas langsung membanting pintu dan mundur ketakutan. Napasnya memburu. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuh. Itu apa tadi? Belum sempat ia berpikir lebih jauh, terdengar suara bisikan tepat di dekat telinganya. Bagas. Tubuhnya langsung lemas. Ia menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun aroma melati mendadak memenuhi ruangan. Lampu lilin yang baru ia nyalakan tiba-tiba padam sendiri. Dan di tengah gelap rumah, Bagas mendengar suara langkah pelan masuk dari arah dapur. Tap, tap, tap. Suara itu mendekat perlahan. Semakin dekat. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal sendiri di rumah tua itu, Bagas benar-benar merasa bahwa pesan terakhir kakeknya mungkin bukan sekedar cerita untuk menakut-nakuti. Sejak malam pertama melihat makhluk hitam bermata merah di dekat sumur tua, hidup Bagas tidak pernah benar-benar tenang lagi. Awalnya ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi karena kelelahan. Ia bekerja terlalu keras di bengkel, sering pulang malam, dan mungkin pikirannya sedang kacau setelah kematian sang kakek. Namun jauh di dalam hati, Bagas tahu apa yang dilihatnya malam itu nyata. Terlalu nyata untuk disebut imajinasi. Pagi harinya, Bagas memberanikan diri memeriksa area belakang rumah. Matahari baru naik, embun masih menempel di daun-daun bambu. Suasana tampak normal seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun saat mendekati sumur tua, langkah Bagas perlahan berhenti. Di tanah basah dekat bibir sumur, terlihat jejak kaki aneh. Jejak itu panjang dan hitam, seperti bekas terbakar. Jumlahnya hanya 2, dan bentuknya tidak menyerupai kaki manusia biasa. Tubuh Bagas langsung dingin. Ia mundur perlahan sambil terus menatap jejak tersebut. Mustahil. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh,
tetangganya datang menghampiri. "Gas, dari tadi dipanggil nggak nyaut." Bagas menoleh cepat. Tetangganya, Pak Darman, berjalan mendekat sambil membawa cangkul. "Kenapa mukamu pucat begitu?" tanyanya heran. Bagas ragu untuk bercerita. Tapi akhirnya ia menunjukkan jejak hitam dekat sumur itu. Anehnya, wajah Pak Darman langsung berubah tegang. Jejak beginian muncul lagi. "Maksudnya?" tanya Bagas pelan. Pak Darman menatap sumur tua itu cukup lama sebelum menjawab. "Dulu, sebelum kamu lahir, daerah sini pernah ramai karena gangguan makhluk penunggu sumur." Bulu kuduk Bagas langsung berdiri. "Penunggu sumur?" Pak Darman mengangguk pelan. "Orang-orang tua dulu bilang, malam Jumat Kliwon tempat ini jangan didekati. Apalagi buat orang yang lahir weton pahing." Kalimat itu membuat dada Bagas terasa sesak. Lagi-lagi soal weton pahing. Seolah sejak kecil hidupnya selalu dihubungkan dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Malam berikutnya, Bagas mencoba tidur lebih awal. Namun rasa takut membuat matanya sulit terpejam. Rumah tua peninggalan kakeknya terasa semakin menyeramkan saat malam datang. Setiap suara kecil terdengar jauh lebih jelas. Suara bambu bergesekan, atap kayu berderit, dan sesekali suara langkah di luar rumah. Sekitar pukul 12 malam, Bagas akhirnya tertidur. Namun tak lama kemudian, ia terbangun karena mendengar suara seseorang berjalan di teras rumah. Tap, tap, tap. Langkahnya pelan. Seperti seseorang sedang mengelilingi rumah sambil menyeret kaki. Bagas langsung duduk dengan napas tertahan. Suara itu berhenti tepat di depan jendela kamarnya. Sunyi. Tidak ada suara apapun selama beberapa detik. Lalu, krek. Jendela kayu bergerak sedikit seperti didorong dari luar. Tubuh Bagas langsung membeku. Tangannya gemetar saat mengambil senter di samping tempat tidur. Perlahan ia mendekati jendela. Dan tepat saat cahaya senter diarahkan keluar, sesuatu bergerak cepat melewati halaman rumah. Hitam, tinggi, dan sangat cepat. Bagas mundur ketakutan. Namun belum selesai rasa takutnya, tiba-tiba terdengar suara tertawa pelan dari arah dapur. Suara itu bukan suara manusia biasa. Serak, panjang, dan terdengar seperti berasal dari tenggorokan yang rusak. Bagas langsung mengambil kayu di dekat pintu, lalu berjalan perlahan menuju dapur. Lampu rumah berkedip pelan. Suasana terasa sangat dingin. Dan saat sampai di dapur, ia melihat kursi kayu bergerak sendiri. Krek. Perlahan, kursi itu bergeser ke belakang, seolah baru saja dipakai seseorang. Tubuh Bagas mulai lemas. Ia mencoba membaca doa dengan suara gemetar. Namun tiba-tiba, dari pantulan kaca lemari dapur, ia melihat sosok hitam berdiri tepat di belakangnya. Matanya merah menyala. Mulutnya tersenyum lebar tidak wajar. Bagas langsung menoleh cepat sambil berteriak. Namun tidak ada siapa-siapa. Brak! Gelas di meja pecah sendiri seketika. Lampu rumah padam total. Dan di tengah gelap, terdengar suara bisikan tepat di dekat telinganya. "Kamu sudah dipilih." Bagas langsung lari keluar rumah tanpa berpikir panjang. Malam itu, ia memutuskan tidur di rumah temannya di desa sebelah. Namun bahkan di sana, gangguan tetap datang. Sekitar pukul 3 dini hari,
Bagas terbangun karena merasa sesak napas. Saat membuka mata, ia melihat sosok hitam itu berdiri di sudut kamar. Diam, menatapnya. Mata merahnya menyala dalam gelap. Bagas langsung menjerit keras hingga membangunkan semua orang di rumah. Namun anehnya, tak seorang pun melihat makhluk tersebut. "Gas, kamu mimpi buruk," kata temannya mencoba menenangkan. Tapi Bagas tahu itu bukan mimpi. Karena tepat di lantai kamar, terdapat bekas tanah hitam, seperti jejak kaki terbakar. Keesokan paginya, Bagas mulai mencari tahu tentang makhluk yang mengganggunya. Ia mendatangi rumah seorang sesepuh desa bernama Mbah Karto yang dikenal paham hal-hal goib. Begitu melihat Bagas masuk, lelaki tua itu langsung menghela napas berat. "Kamu akhirnya datang juga." Bagas langsung merinding. "Mbah, tahu soal saya?" Mbah Karto menatapnya tajam. "Ada makhluk yang mulai mengikuti kamu. Dan kalau sudah muncul setiap Jumat Kliwon, itu artinya dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia mau." Tubuh Bagas langsung dingin. Apa yang dia mau dari saya?" Mbah Karto terdiam beberapa saat sebelum menjawab pelan. "Nyawamu atau jiwamu." Ucapan Mbah Karto terus terngiang di kepala Bagas sepanjang perjalanan pulang. "Nyawamu atau jiwamu." Kalimat itu membuat dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya sejak semua gangguan itu dimulai, Bagas benar-benar merasa dirinya berada dalam bahaya besar. Rumah Mbah Karto berada di ujung desa, dekat area sawah tua yang sepi. Sepanjang perjalanan pulang, langit mendung gelap seolah akan turun hujan. Namun yang membuat Bagas semakin tidak nyaman adalah perasaan seperti sedang diikuti seseorang. Beberapa kali ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi setiap kali angin bertiup, ia merasa melihat bayangan hitam bergerak di antara pepohonan. Sesampainya di rumah, suasana mendadak terasa sangat sunyi. Padahal biasanya suara burung dan ayam tetangga masih terdengar menjelang sore. Kini hanya ada suara bambu bergesekan pelan tertiup angin. Krik, krik. Bagas langsung masuk rumah sambil membaca doa pelan. Ia mencoba mengabaikan rasa takutnya dan berpikir jernih. Mbah Karto pasti tahu sesuatu tentang makhluk yang mengganggunya. Dan benar saja. Sebelum Bagas pulang tadi, lelaki tua itu sempat memberikan sebuah pesan. Kalau malam Jumat Kliwon tiba, jangan pernah jawab suara yang memanggil namamu. Dan apapun yang terjadi, jangan dekati sumur tua itu sendirian. Saat itu Bagas belum sempat bertanya lebih jauh, karena Mbah Karto terlihat mendadak lemas seperti ketakutan. Namun sekarang, rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takutnya. Apa sebenarnya yang ada di sumur tua belakang rumah itu? Dan kenapa makhluk tersebut selalu muncul di dekat sana? Menjelang maghrib, hujan mulai turun perlahan. Langit berubah gelap lebih cepat dari biasanya. Bagas duduk termenung di ruang depan sambil memandangi foto lama kakeknya yang tergantung di dinding. Mbah Wiryo terlihat sedang berdiri di depan rumah, sambil memegang sesuatu seperti kain hitam kecil. Anehnya, baru kali ini Bagas menyadari ada sumur tua terlihat samar di belakang foto tersebut. Dan tepat di bibir sumur, terdapat bayangan hitam tinggi yang hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan baik-baik. Tubuh Bagas langsung merinding. Jangan-jangan Mbah memang tahu semuanya. Tiba-tiba suara petir menggelegar keras. Brok!
Lampu rumah berkedip beberapa kali, lalu padam total. Rumah kembali gelap gulita. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara langkah pelan dari arah belakang rumah. Tap, tap, tap. Bagas langsung membeku. Suara itu sangat jelas, seperti seseorang berjalan mengitari sumur tua. Lalu terdengar suara gesekan rantai. Keretek, keretek. Tubuh Bagas mulai dingin. Ia mengambil senter dan memberanikan diri mengintip dari jendela belakang. Cahaya senter menyorot kebun bambu yang bergoyang pelan. Lalu, di dekat sumur tua, sosok hitam itu kembali terlihat. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya sangat tinggi dan kurus. Kulitnya hitam pekat seperti hangus terbakar. Tangannya panjang menjuntai hampir menyentuh tanah. Dan di lehernya tergantung rantai besi berkarat. Makhluk itu berdiri diam menghadap sumur. Kemudian perlahan, kepalanya menoleh ke arah jendela tempat Bagas berdiri. Matanya merah menyala. Tubuh Bagas langsung gemetar hebat. Namun yang paling mengerikan, makhluk itu perlahan mengangkat tangannya lalu menunjuk tepat ke arah Bagas. Dan tiba-tiba, suara Mbah Wiryo terdengar sangat jelas di belakang telinganya. "Jangan lihat matanya." Bagas langsung menutup mata refleks. Saat membuka mata kembali beberapa detik kemudian, makhluk itu sudah tidak ada. Hanya tersisa suara rantai yang perlahan menjauh ke tengah kebun bambu. Kretek, kretek, kretek. Keesokan harinya, Bagas kembali mendatangi Mbah Karto. Kali ini, ia memaksa lelaki tua itu menceritakan semuanya. Awalnya, Mbah Karto diam cukup lama, sebelum akhirnya berkata pelan. Makhluk itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Dia bukan sekadar penunggu biasa. Dulu, ada seseorang yang melakukan perjanjian di sumur itu. Bagas langsung menelan ludah. Perjanjian apa? Mbah Karto menatapnya serius. Pesugihan. Tubuh Bagas langsung dingin. Mbah Karto kemudian mulai menceritakan sesuatu yang selama ini disembunyikan warga desa. Puluhan tahun lalu, seorang lelaki kaya tinggal di area rumah Bagas sekarang. Lelaki itu konon melakukan ritual gelap di sumur tua untuk meminta kekayaan dan kekuasaan. Namun syaratnya mengerikan. Setiap beberapa tahun, makhluk penjaga sumur akan meminta tumbal. Dan menurut cerita orang-orang tua, tumbal paling disukai adalah orang yang lahir weton pahing. Karena weton tersebut dianggap memiliki energi batin kuat. Lalu, apa hubungannya dengan kakek saya? Tanya Bagas pelan. Mbah Karto menghela napas berat. Kakekmu selama ini menjaga agar makhluk itu tidak keluar mencari tumbal. Makanya setiap Jumat Kliwon, dia selalu menutup rumah dan melakukan ritual sendiri. Dada Bagas terasa sesak mendengar itu semua. Berarti selama bertahun-tahun, Mbah Wiryo sebenarnya melindunginya. Dan sekarang setelah kakeknya meninggal, tidak ada lagi yang menahan makhluk tersebut. Bagas mulai panik. Kalau begitu, saya harus bagaimana? Mbah Karto menatapnya lama sebelum menjawab dengan suara pelan. Kalau dia sudah memilihmu, maka cepat atau lambat dia akan masuk ke rumahmu. Setelah mendengar semua cerita dari Mbah Karto, hidup Bagas berubah menjadi penuh ketakutan. Kini ia tahu bahwa makhluk yang terus mengganggunya bukan sekadar hantu biasa. Sosok itu adalah penjaga sumur tua yang selama puluhan tahun dikunci oleh ritual Mbah Wiryo. Dan sekarang, setelah sang kakek meninggal, tidak ada lagi yang menahannya.
Ucapan terakhir Mbah Karto terus menghantui pikirannya. Kalau dia sudah memilihmu, maka cepat atau lambat dia akan masuk ke rumahmu. Kalimat itu membuat Bagas tidak berani tidur nyenyak lagi. Setiap malam ia selalu menyalakan lampu dan membaca doa sampai tertidur karena kelelahan. Namun gangguan justru semakin menjadi-jadi. Malam Jumat Kliwon kembali tiba. Sejak sore, langit sudah terlihat gelap pekat. Angin dingin bertiup lebih kuat dari biasanya, hingga bambu-bambu belakang rumah terus bergesekan, menimbulkan suara panjang menyeramkan. Krek, krek. Bagas duduk sendirian di ruang depan, sambil memegang tasbih milik kakeknya. Di meja dekatnya terdapat lilin, garam kasar, dan air doa yang diberikan Mbah Karto. Kalau gangguan datang, jangan buka pintu, apapun yang terjadi, pesan lelaki tua itu tadi siang. Jam dinding perlahan menunjukkan pukul 11 malam. Suasana rumah semakin sunyi. Tidak ada suara motor lewat. Tidak ada suara warga. Seolah seluruh desa ikut menghilang bersama gelap malam. Dan tepat pukul 12, terdengar suara ketukan dari pintu belakang. Tok, tok, tok. Tubuh Bagas langsung menegang. Suara itu sama persis seperti malam pertama gangguan datang. Pelan, teratur, 3 kali. Bagas mencoba mengabaikannya sambil terus membaca doa. Namun, beberapa detik kemudian, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok! 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 Pintu belakang rumah mulai bergetar pelan. Keringat dingin mengalir di wajah Bagas. Ia memejamkan mata mencoba menenangkan diri. Lalu tiba-tiba, terdengar suara kakeknya memanggil dari luar rumah. Gas, buka pintunya. Tubuh Bagas langsung membeku. Suara itu sangat mirip Mbah Wiryo. Pelan dan serak seperti biasanya. Gas, ini Mbah. Napas Bagas mulai memburu. Pikirannya kacau. Ia tahu kakeknya sudah meninggal. Tapi suara itu terdengar sangat nyata. Dan yang lebih menyeramkan, suara tersebut kini terdengar tepat di depan pintu ruang tengah. Bagas, buka pintunya. Brak! Pintu rumah mendadak terguncang keras. Lampu ruang tamu berkedip liar. Dan aroma tanah basah bercampur bau anyir tiba-tiba memenuhi ruangan. Bagas langsung membaca doa lebih keras. Tangannya gemetar hebat. Lalu terdengar suara tertawa parau dari luar rumah. Hehehehe. Suara itu berubah. Tidak lagi seperti suara Mbah Wiryo. Kini terdengar berat dan menyeramkan. Krek. Terdengar suara kuku menggores pintu kayu perlahan. Bagas mulai panik. Ia mundur sambil menggenggam tasbih erat-erat. Dan saat itulah, sesuatu jatuh dari langit-langit rumah tepat di belakangnya. Bruk! Bagas menoleh cepat. Tubuhnya langsung lemas. Sosok hitam itu kini berada di dalam rumah. Tinggi, kurus. Tubuhnya hitam hangus seperti mayat terbakar. Rantai besi berkarat melilit leher dan tangannya. Matanya merah menyala dalam gelap. Dan mulutnya tersenyum terlalu lebar hingga hampir menyentuh pipi. Bagas mundur perlahan dengan napas tercekat. Makhluk itu bergerak pelan sambil menyeret rantai. Kretek, kretek, kretek. Setiap langkahnya meninggalkan bekas tanah hitam di lantai rumah. Bagas mencoba lari menuju pintu depan.
Namun tiba-tiba, makhluk itu menghilang. Dan dalam sekejap muncul tepat di depannya. Matanya merah menyala hanya beberapa sentimeter dari wajah Bagas. Tubuh Bagas langsung lumpuh ketakutan. Makhluk itu membuka mulut perlahan. Dan suara berat menyeramkan keluar dari tenggorokannya. Waton pahing. Akhirnya. Lampu rumah langsung padam total. Dalam gelap, Bagas hanya bisa mendengar suara rantai bergerak mengelilinginya. Kretek, kretek, kretek. Napasnya memburu. Tubuhnya gemetar hebat. Lalu tiba-tiba, sesuatu mencengkeram lehernya sangat kuat. Bagas terjatuh sambil meronta kesakitan. Ia mencoba membaca doa, namun suaranya hampir tidak keluar. Dan saat matanya mulai kabur, ia melihat sosok Mbah Wiryo berdiri di ujung ruangan. Kakeknya memakai pakaian putih dan memegang tongkat kayu tua. "Jangan takut." Suara itu terdengar samar. Makhluk hitam langsung menoleh ke arah sosok tersebut. Untuk pertama kalinya, matanya terlihat marah. Mbah Wiryo mengangkat tongkatnya, lalu menghentakkan ke lantai. Brak! Angin besar langsung berputar di dalam rumah. Makhluk hitam itu menjerit keras. Suara jeritannya seperti campuran manusia dan binatang. Bagas memanfaatkan kesempatan itu untuk merangkak menjauh. Namun makhluk tersebut kembali menatapnya. Dan sebelum menghilang ke dalam gelap, ia berkata dengan suara berat, "Jumat Kliwon berikutnya, aku akan kembali mengambilmu." Lalu sosok itu lenyap bersama angin dingin yang berputar di seluruh rumah. Lampu menyala kembali beberapa detik kemudian. Rumah mendadak sunyi. Bagas terbatuk-batuk sambil memegangi lehernya yang penuh bekas hitam seperti luka cakar. Dan saat ia melihat ke arah tempat Mbah Wiryo tadi berdiri, sosok kakeknya juga sudah menghilang. Hanya tersisa tasbih tua di lantai. Tasbih yang sebelumnya ada di tangan Bagas. Malam itu Bagas akhirnya sadar bahwa teror ini belum berakhir. Dan Jumat Kliwon berikutnya, makhluk itu akan datang lagi. Sejak malam makhluk hitam itu masuk ke dalam rumah, hidup Bagas berubah total. Bekas cengkeraman di lehernya tidak kunjung hilang. Luka hitam itu justru semakin jelas setiap malam Jumat Kliwon tiba. Kadang terasa panas seperti terbakar. Kadang dingin menusuk sampai membuat tubuhnya menggigil. Dan yang paling menyeramkan, setiap kali tengah malam datang, Bagas selalu mendengar suara rantai bergesekan dari arah sumur tua belakang rumah. Krek, krek, krek. Seolah makhluk itu sedang menunggu waktunya tiba. Bagas mulai jarang keluar rumah. Wajahnya pucat dan tubuhnya semakin kurus karena sulit tidur. Beberapa warga desa mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres. Namun tak seorang pun berani mendekati rumah peninggalan Mbah Wiryo saat malam tiba. Karena hampir setiap Jumat Kliwon, tetangga sekitar mendengar suara jeritan aneh dari belakang rumah Bagas. Kadang seperti suara manusia menangis. Kadang seperti suara hewan terluka. Dan terkadang terdengar suara berat memanggil nama Bagas dari arah kebun bambu. Bagas. Suara itu
membuat siapapun yang mendengarnya langsung merinding. 3 hari sebelum Jumat Kliwon berikutnya, Bagas kembali mendatangi Mbah Karto. Wajah lelaki tua itu terlihat semakin lelah sejak gangguan datang. Begitu melihat luka hitam di leher Bagas, Mbah Karto langsung menghela napas panjang. Dia sudah menandaimu. Bagas menelan ludah. Masih ada cara untuk menghentikannya, Mbah? Mbah Karto diam beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan. Ada, tapi risikonya besar. Bagas langsung menatapnya penuh harap. Kamu harus menutup kembali jalan yang pernah dibuka di sumur itu. Maksudnya? Mbah Karto mengambil napas dalam-dalam. Makhluk itu terikat dengan sumur tua. Kalau pintunya ditutup, dia tidak bisa kembali. Lalu bagaimana caranya? Mbah Karto menatap Bagas serius. Kamu harus melakukannya tepat tengah malam Jumat Kliwon. Dan kamu harus turun langsung ke dasar sumur. Tubuh Bagas langsung dingin. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba. Langit gelap tanpa bulan. Angin bertiup sangat kencang hingga pohon bambu di belakang rumah bergerak liar seperti diterpa badai. Mbah Karto datang membawa tas kecil berisi doa-doa, garam kasar, dan beberapa kain putih tua. Setelah masuk ke dasar sumur, jangan dengarkan suara apapun. Pesannya tegas. Dia akan mencoba membuatmu takut. Tapi apapun yang terjadi, jangan berhenti. Bagas mengangguk pelan, meski tubuhnya gemetar hebat. Tepat pukul 11 malam, mereka berjalan menuju sumur tua di belakang rumah. Suasana terasa sangat dingin. Kabut tipis mulai turun menutupi tanah dan pepohonan. Dan semakin dekat ke sumur, suara rantai itu terdengar semakin jelas. Kretek, kretek, kretek. Bagas menelan ludah sambil memegang senter erat-erat. Sesampainya di dekat sumur, aroma anyir langsung menusuk hidung. Air sumur terlihat hitam pekat. Dan dari dalam kegelapan, terdengar suara napas berat. Mbah Karto mulai membaca doa dengan suara keras. Angin mendadak berputar semakin kuat. Lalu tiba-tiba, sosok hitam itu muncul di antara bambu. Matanya merah menyala. Tubuhnya lebih besar daripada sebelumnya. Rantai berkarat di tubuhnya berbunyi keras saat ia berjalan mendekat. Kretek, kretek. Bagas langsung mundur ketakutan. Namun Mbah Karto berteriak, "Sekarang, cepat turun!" Dengan tangan gemetar, Bagas mulai menuruni tangga batu di dalam sumur tua. Semakin turun, udara terasa semakin dingin. Dan suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Bagas, jangan lanjut. Itu percuma. Suara-suara itu berubah-ubah. Kadang seperti ibunya. Kadang seperti kakeknya. Kadang seperti suaranya sendiri. Namun Bagas terus turun sambil membaca doa dalam hati. Saat mencapai dasar sumur, napasnya langsung tercekat. Di dinding batu bagian bawah, terdapat simbol aneh berwarna hitam seperti terbakar. Dan di tengah dasar sumur, terdapat rantai besar yang tertancap ke tanah. Rantai itu bergerak sendiri perlahan. Kretek, kretek. Tiba-tiba, suara jeritan keras terdengar dari atas sumur. Makhluk hitam itu mengamuk.
Dinding sumur mulai bergetar hebat. Debu dan batu kecil berjatuhan. Bagas panik. Namun ia teringat pesan Mbah Karto. Taburkan garam dan tutup simbolnya dengan kain putih. Dengan cepat, Bagas mengeluarkan kain putih dari tas kecilnya. Tangannya gemetar saat menempelkan kain itu ke simbol hitam di dinding. Dan tepat saat garam ditaburkan, suara jeritan makhluk itu menggema sangat keras. Ah! Air sumur mendadak berguncang liar. Rantai besar di dasar sumur bergerak keras, seperti ditarik sesuatu dari bawah. Lalu, terdengar suara berat penuh kemarahan dari dalam gelap. Kau tidak bisa lari! Bagas langsung menutup mata sambil terus membaca doa sekuat tenaga. Angin berputar sangat kencang di dalam sumur. Jeritan makhluk itu semakin keras. Dan tiba-tiba, brak! Suara ledakan besar mengguncang seluruh sumur. Bagas terjatuh ke tanah. Semua mendadak sunyi. Sangat sunyi. Perlahan ia membuka mata. Rantai besar di dasar sumur kini diam tak bergerak. Simbol hitam di dinding perlahan memudar. Dan udara dingin yang sejak tadi menyelimuti tempat itu hilang begitu saja. Saat Bagas naik kembali ke atas, hari mulai mendekati subuh. Mbah Karto duduk lemas di dekat sumur dengan wajah pucat. Sudah selesai, katanya pelan. Dan benar saja. Sejak malam itu, tidak pernah lagi terdengar suara rantai dari belakang rumah. Tidak ada lagi sosok hitam bermata merah. Tidak ada lagi bisikan atau ketukan tengah malam. Sumur tua itu akhirnya ditutup permanen oleh warga desa beberapa hari kemudian. Namun, sampai sekarang, orang-orang desa masih percaya bahwa setiap Jumat Kliwon, area bekas sumur tua itu terasa jauh lebih dingin dibanding tempat lain. Dan terkadang, jika malam terlalu sunyi, masih ada yang mengaku mendengar suara rantai samar dari bawah tanah. Begitulah kisah menyeramkan Bagas, pria Woton Pahing yang harus menghadapi teror makhluk tak kasat mata setiap malam Jumat Kliwon. Dari suara langkah misterius, sosok hitam bermata merah, hingga rahasia gelap sumur tua yang hampir merenggut nyawanya sendiri. Cerita ini menjadi pengingat bahwa tidak semua hal di dunia bisa dijelaskan dengan logika. Kadang ada tempat, waktu, dan kejadian tertentu yang menyimpan misteri tak terlihat oleh mata manusia. Terutama malam Jumat Kliwon, yang sejak dulu dipercaya memiliki aura goib sangat kuat dalam budaya Jawa. Dan siapa tahu, mungkin di sekitar kita masih ada tempat-tempat yang menyimpan rahasia mengerikan seperti sumur tua milik Bagas. Kalau kamu lahir Woton Pahing, pernahkah mengalami gangguan aneh, mimpi menyeramkan, atau kejadian mistis saat malam Jumat Kliwon? Tulis pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, komentar, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor, misteri Jawa, dan cerita nyata lainnya yang lebih menyeramkan.